wabarakatuh. Hello guys, apa kabar kalian semuanya? Kuharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang proses organisasi. Sebelum kita lanjut ke dalam proses organisasi itu sendiri, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari proses ini, guys. Proses organisasi adalah aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan interaksi antar anggota di dalam organisasi tersebut. Nah, teman-teman semuanya, jika suatu saat kalian menjadi seorang manajer ataupun seorang ketua kelompok atau organisasi, ada beberapa langkah pengorganisasian yang harus kamu ambil. Apa saja? Yang pertama adalah perumusan tujuan. Yang kedua adalah penetapan tugas-tugas pokok, yang ketiga adalah perincian kegiatan, yang keempat adalah pengelompokan kegiatan, yang terakhir adalah departementasi. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas secara lengkap mengenai langkah-langkah tersebut. Langkah pertama yang kita akan bahas adalah perumusan tujuan. Nah, karena suatu organisasi itu dibentuk berdasarkan sebuah tujuan, oleh karena itu kita sebagai ketua ataupun manajer harus merumuskan tujuan tersebut secara jelas dan lengkap mengenai segala aspek atau meliputi segala aspek yang akan kita capai dalam suatu organisasi tersebut. Nah, teman-teman sekalian, langkah kedua yang akan kita ambil adalah perincian kegiatan. Nah, untuk mencapai tujuan yang sudah kita rumuskan sebelumnya, kita harus memperinci segala pekerjaan yang akan dilaksanakan agar dalam proses pencapaian tujuan tersebut sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi, kesimpulannya adalah tujuan dengan yang kita kerjakan itu seimbang. Jadi, tujuannya tercapai, pekerjaan kita lakukan. Teman-teman sekalian, langkah ketiga yang akan kita ambil adalah penetapan tugas pokok. Nah, setelah kita berhasil merinci segala pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemudian kita akan membagi pekerjaan tersebut atau tugas pokok tersebut ke dalam aktivitas-aktivitas secara logis, masuk akal, dan tentunya menyenangkan. Dan yang paling penting adalah tugas yang kita bagikan tersebut sesuai dengan kemampuan orang atau anggota kelompok kita. Nah, teman-teman sekalian, langkah selanjutnya yang kita ambil adalah pengelompokan kegiatan. Setelah kita berhasil menentukan tugas pokok, selanjutnya kita akan mengelompokkan tugas-tugas tersebut ke dalam bidang-bidang organisasi dengan cara efisien dan logis ataupun masuk akal. Oleh karena itu, kita juga perlu membentuk divisi-divisi ataupun bagian-bagian organisasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk nih ke langkah terakhir, yaitu adalah departementasi. Apa itu departementasi? Departementasi merupakan suatu aktivitas untuk menyusun satuan-satuan organisasi yang akan kita serahi pekerjaan tertentu ataupun fungsi tertentu, ataupun merupakan konversi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dalam berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Nah, teman-teman, sebenarnya ada dua proses utama dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama adalah proses mempengaruhi dan yang kedua adalah proses pengambilan keputusan. Nah, apa itu proses mempengaruhi? Adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi individu ataupun kelompok, baik maupun tidak baik, yang mengakibatkan terjadinya perubahan sikap serta kebiasaan terhadap individu tersebut. Nah, teman-teman, ada juga beberapa elemen dalam suatu proses mempengaruhi. Nah, yang pertama harus ada orang yang mempengaruhi, yang kedua ada metode yang digunakan untuk mempengaruhi, dan yang terakhir ada orang yang dipengaruhi. Nah, ada juga beberapa metode dalam mempengaruhi seseorang maupun kelompok. Adapun beberapa metodenya yaitu menggunakan kekuatan fisik, yang kedua menggunakan sanksi, yang ketiga menggunakan keahlian,
Dan yang keempat, menggunakan karisma ataupun sering disebut daya tarik. Yang pertama kita bahas adalah metode kekuatan fisik. Metode ini dilakukan dengan menggunakan fisik. Maksudnya di sini seperti menggunakan tangan dalam mempengaruhi individu maupun kelompok, atau berhubungan dengan yang namanya kekerasan. Yang kedua ada metode penggunaan sanksi. Nah, metode ini dilakukan dengan memberikan sanksi kepada individu maupun kelompok. Sanksi ini juga dapat berupa sanksi positif maupun sanksi negatif. Nah, yang ketiga ada namanya metode keahlian. Metode ini dilakukan dengan keahlian. Maksudnya di sini seseorang yang mempunyai keahlian khusus dalam mempengaruhi individu maupun kelompok. Nah, yang terakhir ada yang namanya metode karisma atau daya tarik. Pada metode ini, seseorang yang dipengaruhi akan tertarik kepada orang yang mempengaruhi. Mungkin karena orang tersebut memiliki karisma ataupun daya tarik tersendiri dalam dirinya tanpa harus menggunakan kekuatan fisik, sanksi, maupun keahlian untuk mempengaruhi orang. Nah, selanjutnya, apa itu proses pengambilan keputusan? Proses pengambilan keputusan ialah suatu proses untuk mengambil keputusan secara tepat dan disetujui oleh semua individu. Untuk apa? Agar keputusan tersebut yang diambil itu tepat, cermat, dan pas pada tujuan bersama. Karena keputusan itu harus diambil secara sama-sama. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Nah, menurut Herbert A. Simon, ada 3 langkah utama untuk mengambil keputusan. Nah, yang pertama ada kegiatan intelijen. Ini maksudnya menyangkut pencarian berbagai kondisi lingkungan yang diperlukan bagi keputusan. Nah, yang kedua ada namanya kegiatan desain. Tahap ini menyangkut pembuatan, pengembangan, dan penganalisaan berbagai rangkaian kegiatan yang akan atau yang mungkin dilakukan. Nah, yang terakhir ini ada kegiatan pemilihan. Pemilihan di sini adalah serangkaian kegiatan tertentu dari alternatif yang tersedia. Nah, sedangkan menurut Scott dan Michel, proses pengambilan keputusan terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah proses penemuan tujuan. Yang kedua, formulasi tujuan. Yang ketiga, pemilihan alternatif. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil-hasil. Nah, yang pertama ada model ekonomi. Model ini di mana keputusan orang itu rasional, yaitu berusaha menempatkan keuntungan marginal sama dengan biaya marginal ataupun untuk memperoleh keuntungan maksimum. Yang kedua ada model manusia administrasi. Nah, ini juga dikemukakan oleh Herbert A. Simon di mana lebih berprinsip orang tidak menginginkan maksimalisasi tetapi cukup keuntungan yang memuaskan. Nah, lalu ada juga namanya model manusia organisasi. Ini dikemukakan oleh W.F. White. Model ini lebih mengedepankan sikap setia dengan penuh kerjasama dalam pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, model manusia organisasi inilah yang nanti kita gunakan sebagai manajer ataupun sebagai ketua dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya ada model pengusaha baru. Ini dikemukakan oleh Wright Mills, yaitu menekankan pada sifat kompetitif. Sekian tambahan untuk proses organisasi. Nah, semoga video ini berguna bagi kalian semua yang ingin menjadi manajer ataupun ketua organisasi. Saya doakan semoga kalian berhasil, amin. Nah, teman-teman, jadi itu adalah langkah-langkah yang kita ambil jika kita akan menjadi manajer ataupun ketua organisasi.
Sekian dari saya, semoga kalian mengerti dan video ini bermanfaat. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.